Assalamualaikum sayang, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Udah siap belajar sayang? Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, jangan lupa sarapan ya. Siapa yang sudah sarapan? Yang belum, silahkan sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika mau keluar rumah, gunakan masker. Walaupun di rumah, kita tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, nah, nah. Semangat. Ya, sudah mengikuti tepuk itu. Mudah-mudahan hari ini semangat ya teman-teman. Dapat mengikuti pelajaran tema muatan pelajaran IPA. Simak baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas penggunaan teknologi dalam berbagai pekerjaan. Ya, pekerjaan orang tua kita pasti beraneka ragam ya. Teman-teman, ada yang orang tuanya adalah seorang guru, ada yang orang tuanya adalah seorang pedagang, dokter, petani, nelayan, dan sebagainya. Untuk profesi jasa juga sangat banyak ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan teknologi yang dipakai oleh berbagai pekerjaan. Simak baik-baik ya sayang. Nah, kita ambil contoh untuk kali ini adalah untuk pertanian ya sayang. Jadi penggunaan pengolahan menanam padi dari awal menanam yaitu benih sampai panen itu membutuhkan proses yang cukup panjang sehingga menjadi beras yang kita masak akan kita nikmatin nasi. Nah, prosesnya itu menggunakan teknologi. Jadi ada teknologi modern dan ada teknologi tradisional. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pada nelayan. Nelayan tugasnya adalah menangkap ikan, betul sekali. Jadi nelayan itu menangkap ikan di laut menggunakan teknologi tradisional dan juga modern. Nah, perbedaannya apa sih teknologi tradisional dan teknologi modern? Baiklah, kita akan bahas ya. Oke, ada yang bertanya ya, untuk teknologi tradisional itu apa sih Bu Guru? Teknologi tradisional itu penggunaan teknologi yang sederhana dan belum menggunakan teknologi atau mesin yang tinggi. Jadi tradisional itu masih alami ya sayang dan mudah didapat. Jadi alat-alat yang digunakan itu masih menggunakan yang sederhana. Nah, bagaimana yang modern? Modern itu sudah menggunakan teknologi yang mesin dan biasanya menggunakan bahan bakar. Dan tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan sebagainya. Nanti kita akan paparkan lebih lanjut. Disimak dengan baik ya sayang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh untuk teknologi menangkap ikan. Ada yang tradisional dan ada pula yang modern. Untuk contoh
Yang tradisional yaitu dengan cara memancing, menggunakan jala, menggunakan bubuk, dan menggunakan tombak. Jadi kalian sudah tidak asing kan dengan kegiatan memancing? Betul, pasti kalian sudah tahu ya. Jala itu menjaring ya, menjaring ikan menggunakan jala ini seperti yang kasih gambar di sini. Terus untuk tombak itu menggunakan bambu ya yang ditusukkan ke badan ikan. Nah, yang modern contohnya yaitu radar. Radar adalah untuk mengetahui di laut itu ada ikan atau tidak. Nah, itu menggunakan radar dan menggunakan teknologi yang tinggi ya. Terus ada juga racun. Nah, ini juga baik untuk lingkungan ya. Terus ada pekat dan sebagainya. Itu adalah teknologi menangkap ikan yang tradisional dan modern. Tentunya kita harus mengambil sikap yang positif. Apa itu teknologi tradisional maupun modern. Jadi jangan sampai penggunaannya tidak bijaksana. Dampak positif dalam penggunaan teknologi tradisional. Untuk yang sederhana atau tradisional itu positifnya yaitu mudah didapat, ramah lingkungan, dan tidak merusak ekosistem. Seperti contoh tadi adalah untuk nelayan. Jadi menangkap ikan itu akan lebih lama jika menggunakan teknologi yang tradisional. Nah, sedangkan dalam penggunaan teknologi modern juga memiliki dampak yang positif juga. Nah, apa sih dampak positif dari teknologi modern? Yaitu akan menghasilkan ikan yang banyak dan akan membutuhkan waktu yang sedikit. Itulah kelebihan dari teknologi modern. Sampai di situ bisa dipahami saya? Ya, teman-teman, penggunaan bajak sawah yaitu menggunakan tenaga hewan atau kerbau sapi juga bisa. Sedangkan kalau teknologi modern yaitu menggunakan traktor. Tujuannya yaitu untuk meratakan tanah dan membuat lahan agar siap ditanami dengan padi. Jadi lahan tersebut harus dibajak. Bajak secara tradisional yaitu menggunakan tenaga hewan. Bajak secara modern yaitu menggunakan mesin traktor. Begitu juga dalam penggunaan pupuk. Jika pupuknya dari kotoran hewan, maka dia akan ramah terhadap lingkungan atau tanah itu sendiri. Tetapi jika menggunakan pupuk yang berbahan kimia, dalam waktu panjang, dalam jangka panjang akan berefek terhadap kesuburan tanah tersebut karena mengandung bahan-bahan kimia. Jadi bijaklah dalam menggunakan pupuk bagi para petani. Sampai di situ bisa dipahami saya? Alhamdulillah jika sudah paham. Sekarang kita akan bahas dampak positif penggunaan teknologi modern. Pekerjaan akan lebih mudah, cepat selesai, hingga hasil yang didapat lebih banyak karena tidak menggunakan tenaga manusia secara langsung. Jadi dibantu oleh sebuah alat atau teknologi sehingga sangat membantu pekerjaan kita. Dampak
negatif dari teknologi modern yaitu kerusakan alam, kerusakan ekosistem, misalnya seperti tadi ya, menangkap ikan menggunakan bom ataupun racun. Jadi ikan-ikan yang kecil ikut mati. Dampak negatif yang lain yaitu tidak mudah didapatkan. Jadi teknologi modern itu tidak mudah didapatkan ya. Kalau teknologi sederhana itu mudah didapatkan. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari teknologi modern. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang sudah tahu apa itu dampak positifnya teknologi modern. Sekarang kita akan bahas dampak negatif teknologi tradisional. Tadi selain dia mempunyai dampak positif, teknologi tradisional atau sederhana juga mempunyai negatif ya. Yang pertama, waktunya lebih lama, membutuhkan banyak orang, dan tidak efisien. Hasil yang didapatkan sedikit. Jadi contohnya seperti ikan ya, menangkap ikan jika memancing hanya satu orang pasti akan mendapatkan ikan yang sedikit dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau yang memancing ada 10 orang atau 20 orang pasti akan mendapatkan ikan yang lebih banyak. Tapi sekali lagi itu sangat membutuhkan banyak orang. Seperti itu ya sayang. Kalau kita pada latihan soal atau evaluasi, menurut kalian bagaimanakah penggunaan teknologi menangkap ikan yang bijaksana? Dan bagaimanakah penggunaan pupuk terhadap kerusakan kesuburan tanah? Silahkan dijawab ya sayang. Nah, yang selanjutnya silahkan dijawab isian singkat berikut. Menggunakan pukat pada menangkap ikan menggunakan teknologi titik-titik. Penggunaan traktor pada bajak sawah menggunakan teknologi titik-titik. Teknologi modern pada penggilingan padi menjadi beras menggunakan titik-titik. Silahkan dijawab dengan tepat. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.